surah Al-Baqarah ayat 124 dan Al-Maidah ayat 8. Peserta dengan nomor urut S008 dengan judul Kepemimpinan Berwawasan Global Perspektif Islam dengan surah rujukan Al-Baqarah ayat 124 dan Al-Maidah ayat 8. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin khairil umam. Wa nashkuruhu ala ni'matil Islam wa ni'matil iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya Nabi, salamun alaik, fadha dam'ul qalbi wa tala ash-shawqu ilaik. Ya Nabi, ya Nabi, salamun alaik. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin jamaah Syarihil Quran di bumi Sailun Salimbai yang kami banggakan. Menurut Thomas Friedman dalam bukunya The World is Flat menjelaskan bahwa globalisasi telah menciptakan dunia yang saling terhubung, sehingga pemimpin-pemimpin tidak lagi cukup hanya memikirkan kepentingan lokal, melainkan juga harus merespon isu-isu global secara optimal. Di era globalisasi saat ini, dunia semakin membutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu melihat permasalahan secara menyeluruh dan berorientasi pada kesejahteraan bersama atau global well-being. Konsep ini dikenal sebagai kepemimpinan berwawasan global, yakni kepemimpinan yang mampu menjawab tantangan-tantangan global seperti kemiskinan, ketidakadilan, serta ancaman terhadap perdamaian. Namun sayangnya hadirin, realitas yang ada justru memperlihatkan ketidaksesuaian yang sangat mencolok, seperti kehilangan fokus pada tugas spiritual, berpengaruh kepentingan politik global, bahkan mengabaikan kearifan lokal. Betul hadirin. Oleh karena itu, menarik permasalahan
permasalahan ini untuk dibahas, kami akan menyampaikan satu topik syarahan Al-Quran dengan judul Kepemimpinan Berwawasan Global Perspektif Islam. Dengan landasan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 124. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dewan Hakim yang mulia, hadirin jamaah Syarhil Quran yang berbahagia, Imam Asy-Syaukani di dalam tafsirnya Fathul Qadir Asy-Syaukani halaman 1250 menjelaskan bahwa wa izi betala al-ibtila wal imtihanu wal ikhtibar ay abtalahu bima amarahu bihi wa Ibrahim ma'nahu fi suryaniyati abun rohimun. Maksudnya ibtala mengandung makna cobaan, sedangkan al-imtihan mengandung makna ujian. Ini adalah perintah ta'bud atau sebagai penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu,
Menurut Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya Ibnu Katsir halaman 774 menjelaskan bahwa di dalam ayat ini terdapat kalimat inni ja'iluka linnasi imama ay jazaan ala ma fa'al kama qama bil awamiri wa tarakaz zawajir ja'alahu Allahu linnasi qudwatan wa imaman yuqtadaibi, yaitu sebagai balasan dari apa yang telah dikerjakannya, mengingat Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunaikan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia serta sebagai teladan dan panutan yang patut untuk ditiru dan diikuti. Berdasarkan penjelasan tafsir tersebut, jelaslah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin bagi seluruh umat manusia dengan berbagai cobaan dan tantangan yang dihadapinya. Hadirin yang berbahagia, indikator kualitas seorang pemimpin dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghadapi berbagai tantangan dan persoalan kebangsaan. Dalam konteks keindonesiaan, Indonesia saat ini mengalami berbagai tantangan global. Menurut Malcolm Waters, Profesor Sosiologi dari Universitas Tasmania, menjelaskan bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya yang menjadi kurang penting. Sementara itu, menurut ahli diplomasi asal Amerika Serikat, Chrysanthemum Liman memiliki gagasan mengenai globalisasi. Menurutnya, globalisasi adalah pertumbuhan yang sangat cerdas atas saling ketergantungan hubungan antara negara-negara di dunia, baik dalam hal perdagangan maupun keuangan. Berbagai pendapat tersebut, Indonesia saat ini mengalami berbagai tantangan global, yaitu pertama, perubahan iklim merupakan ancaman serius di bumi ini dengan meliputi kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrim, dan kerusakan ekosistem. Kedua, konflik bersenjata dan ketegangan geopolitik dapat menyebabkan kerusakan besar dan melumpuhkan pembangunan di berbagai wilayah. Ketiga, perang dagang internasional, yakni kebijakan tarif Donald Trump. Kebijakan tarif Donald Trump adalah persentase pajak yang dikenakan sebesar 10% untuk semua barang. Namun ada juga tarif tambahan yang dikenakan pada negara-negara tertentu sebesar 32%. Tarif tambahan ini disebut sebagai tarif timbal balik atau reciprocal tarif. Berbagai tantangan tersebut harus dijawab oleh bangsa Indonesia agar negeri kita tidak tertinggal dari bangsa lain. Namun, untuk menjawab tantangan tersebut dibutuhkan kepemimpinan berwawasan global yang memiliki pengaruh yang kuat di dunia internasional. Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan beberapa karakteristik kepemimpinan berwawasan global yang memiliki pengaruh terhadap tantangan zaman. Pertama, ayyakuna adlan. Maksudnya, pemimpin harus adil dalam menegakkan hukum secara menyeluruh. Kedua, ayyakuna zara'i. Adalah pemimpin yang mempunyai visi politik dan kekuatan dalam mengatur negara. Ketiga, ayyakuna min ahlil ijtihad. Memiliki arti bahwa pemimpin harus berilmu agar mampu berijtihad dalam urusan hukum.
Lantas hadirin, bagaimanakah sesungguhnya karakteristik kepemimpinan berwawasan global perspektif Islam? Sebagai jawabannya, mari kita renungkan bersama-sama Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah. Ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran volume 5 halaman 108 menjelaskan, al-ayatu tadullu ala annal adla matlubun ma'a kulli ahadin sodikon kana au aduwan. Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dituntut terhadap siapapun, baik teman maupun musuh. Berdasarkan penjelasan tafsir tersebut, jelaslah bahwa kepemimpinan berwawasan global tidak semata-mata berlandaskan pemaknaan material, tetapi juga harus berlandaskan moral. Oleh karena itu, di dalam ayat ini, karakteristik kepemimpinan berwawasan global memiliki dua ciri. Pertama, Mampu menegakkan kebenaran. Pemimpin berwawasan global harus menjadi figur yang mampu menegakkan kebenaran baik di negerinya sendiri dan memiliki pengaruh yang kuat di dunia internasional. Dalam kitab Tari Aisefdeh karangan Ahmad Sefdeh Pasa menjelaskan biografi sosok Sultan Mahmud II yang hidup pada tahun 1785 sampai 1839.
Beliau merupakan penakluk Konstantinopel dan juga merupakan kepemimpinan berwawasan global karena menyadari bahwa Konstantinopel merupakan wilayah strategis yang menghubungkan Islam dan Eropa. Meskipun kekuasaan Islam sangat kuat di Konstantinopel, namun ia memberikan ruang bagi non-Muslim untuk hidup secara damai. Visi tentang negaranya cukup baik pada bidang ekonomi, mendorong pedagang Eropa untuk bertransaksi, memberikan perlindungan khusus pada pelaku ekonomi, baik lokal maupun asing, serta mengembangkan infrastruktur perdagangan seperti jalan dan pelabuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini berdampak pada puncak kejayaan Islam di belahan dunia pasca kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khulafaur Rasyidin. Kedua, mampu menegakkan keadilan. Tantangan global hari ini yaitu konflik bersenjata dan ketegangan geopolitik yang terjadi di berbagai belahan dunia, di antaranya konflik antara Israel dan Palestina, Ekspansi Rusia dan Ukraina. serta Kelompok militan di Timur Tengah. dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karya Ibnu Ishaq menjelaskan pemimpin berwawasan global harus memainkan peran penting untuk memberikan solusi atas pertikaian tersebut secara adil. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui gerakan konstitusional dengan merumuskan Piagam Madinah atau Sohifatul Madinah. Oleh karena itu hadirin, dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin berwawasan global harus berpedoman dengan kata qawwamina lillahi syuhada abil qist, yaitu Mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. karena Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada peserta dengan nomor S010 dan S0